Makanya kan dibilang gini, kalau kita sehari ketemu 5 orang, sebulan kita bisa ketemu 150 orang. Nanti tiba waktunya ada yang namanya join berjamaah. Atau join berjamaah kan? Wabah join. Karena orang-orang yang kita udah presentasiin kemarin tuh udah waktunya mereka join. Daripada tiap hari kita prospek 5 tapi nggak ada yang join gara-gara kita nggak sabar, bagus 3 bulan kita nggak ada closing, betul nggak? Mulai bulan keempat ada wabah, ada join berjamaah. Weh, gue mau ambil produk lo tuh, bagus. Nah, kan enak gara-gara dia udah puas. Iya, bikin puas prospek tuh susahnya setengah mati. Tapi kalau dia udah puas, $100. Oke, nilai seorang prospek $100 di awal ya. Bisa sampai $1 juta? Bisa loh kalau dia jadi platinum. Kalau kayak jual Rosado gimana tuh? Anda punya member, prospeknya dulu dia seorang satpam, tiba-tiba nanti dia ngasihin 20 juta LP, Anda happy nggak? Happy nggak? Kalau kita punya downline kita yang dulu waktu kita prospek nyebelinnya setengah mati, tapi kalau dia nanti join terus LP-nya 20 juta LP, kita happy nggak? Kalau ada 3, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 60 juta, happy nggak? Kaya banget. Tiap hari beli jam, bertambah. Ya. Jadi pokoknya gimana juga prospek bikin dia happy dulu. Deal ya? Deal. Percuma Anda suruh mereka melakukan apapun juga kalau dia tidak tahu sebenarnya benefit atau keuntungannya. Nah ini dia, kalau kita kurang dalam, kurang mantep. Tadi malam ada yang tanya sama saya, Dokter Edu gimana cara jawabnya? Dia bilang produk kita untuk kelas atas, kelas menengah, kelas atas, sehingga segmennya relatif kecil dibanding MLM seperti MW, Yansi, yang produknya itu murah. Jawabnya gimana? Hah? Di breakdown dari apanya? Oke, boleh. Ada lagi nggak? Jawaban saya gini, kasih tahu dia BMW dan Mercedes break record penjualannya di Indonesia. Kasih tahu dia. Anda tahu nggak? BMW itu peningkatannya 40%, Mercedes peningkatannya berapa persen di Indonesia? Tahu nggak? Itu pentingnya membaca ya. Beli majalah otomotif sebulan, 3 bulan sekali juga boleh. Iya, kadang-kadang kita perlu juga sudut pandang lain untuk prospecting. Habis itu dia nanya, maksud apa? Bener nggak? Maksudnya apa? Iya dong, dia nanya dong, maksudnya apa BMW? Iya, Indonesia ini orang sudah mulai mengutamakan membeli barang yang nggak perlu. Nah, TF perlu nggak? Perlu. Baru kita bicara comparison, pembandingan tadi, breakdownnya 30 kali lebih kuat, enak nggak? Tapi ada visi di awal, ada motivasi di awal yang dia harus tahu. Jangan ngomongin barang mahal, barang murah. BMW aja laku keras di Indonesia, Mercedes aja laku keras, Porsche aja beredar, Lamborghini aja punya bengkel di Indonesia. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya orang harus tahu apa yang dia beli, dia perlu atau dia bisa gunakan nggak, kan gitu. Emang sales Ferrari ngajak, kalau jual Ferrari gimana? Ini hemat bahan bakar Pak, kalau dari rumah kantor itu bisa 1/20. Pernah dia bilang gitu? Enggak. Dia tunjukin apa kalau jual Ferrari? Bapak di mobil bisa tabrakan beruntun gara-gara lihat Bapak. Karena mobil Bapak beda sendiri, Bapak tampak eksklusif. Dia kan bilang kasih tahu 120 Pak. Memang dia jual R3 atau Xenia? Enggak kan? Intinya ini ya, benefitnya apa buat dia, kegunaannya apa buat dia, itu aja. Mau transfer dijual 2 juta, saya platinum. Anda platinum nggak? Itu yang penting. Mau kita jual TF ini 2 juta, saya platinum. Saya nggak tahu Anda platinum nggak. Itu pertanyaannya buat kita. Harga 3 juta, cari cara dong biar laku 3 juta. Kan gitu ya sebenarnya. Kalau nggak percaya, pergi ke warung Indomie. Banyak ya, Jabodetabek warung Indomie rebus tanpa mas. Bikin survei kecil-kecilan. Pas hari berapa bungkus laku?
Udah berapa lama? Bawa mobil apa? Bawa mobil nggak? Padahal sehari jual berapa bungkus? Punya emang tukang Indomie Xenia? Punya nggak? Pernah lihat tukang Indomie ada parkir Xenianya? Enggak kan? Padahal sehari bisa jual berapa bungkus? Mungkin 2 dus ya. Yang 1 dus isi 40, tahu Indomie isi 40? Tahu ya, pernah nganterin istrinya ke Giant? Sehari bisa 5 pak, 6 pak, tapi nggak bisa bikin dia kaya kan? Nah itu juga prospecting yang Anda bisa sampaikan nanti. Tapi intinya di sini, mana tuh? Benefitnya apa? Keuntungannya apa buat dia? Ya kalau ketemu ibu-ibu, saya nggak mungkin bicarain 30 kali lebih kuat. Nggak mikir tuh ibu-ibu. Saya mikir, Bu, gila kalau kulitnya lebih halus gimana, Bu? Kalau suami rasanya bilang, wih tambah rapat aja, mama gimana, Bu? Kebutuhan dia apa, ya kan? Ketemu kakek-kakek orang Batak, terus saya bilang gini, opung, nah orang Batak opung ya, Pung, minum teh, Pung, biar sehat. Tahu nggak orang Batak opung bilang apa? Ah udah mau mati, aku nggak perlu lagi gituan. Mau ada 1000 opung, saya prospek ada yang join nggak? Kalau caranya gitu, nggak ada. Ah kau, tabaran nggak perlu aku, besok udah mati aku. Tinggal diubur, nggak usah minum-minum kau punya perut, mahal pula lagi. Udah tuh ngomongnya kayak gitu banget, mahal pula lagi. Satu kampung denger, nggak ada yang beli. Tapi kalau dibilang gini gimana, Pung? Belilah buat cucunya biar pintar, gak sakit. Oh gitu ya? Iya, paho buku tuh gampang, paho buku cucu ya. Cucuku gampang sakit, oh dibeli 2 juta dibayar. Pung, 2 juta murah lah. Oh kan banyak duitnya, emas banyak, cengkeh banyak, kopi banyak. Tapi kalau bilang dia prospeknya biar sehat, Pung, nggak mungkin ada yang closing ngomong-ngomong udah pelit-pelit. Iya, yang penting apanya? Benefitnya apa? Gitu. Presentasi sama ibu-ibu belum punya anak, kita presentasi ini bisa menyehatkan anak lah, dia belum punya anak. Kita ngomongin soal punya anak, soal anak sehat, benefitnya masuk nggak ke dia? Enggak. Paham ya teman-teman ya? Ya, benefit ini penting. Ya. Hati-hati ya kalau ketemu ngomong ya. Itu udah pelit, ngomongnya gede kenceng. Wah, apalagi kalau presentasi di gedung pertemuan Batak, wah, 500 prospek langsung mati semua. Gak ada yang join gara-gara suara dia. Ya. Kita melihat dari perspektif dia apa dan bagaimana keuntungan buat dia. Ya, jadi bukan hanya pada diri dia, juga mungkin bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, seperti contoh tadi kakek kepada cucunya. Bagaimana kalau meyakinkan orang kalau kita posturnya belum ada, pengalaman belum ada, masih baru? Ya banyak ini masalah buat kita member baru ya. Betul? Dan juga masalah buat kita member lama ya. Betul? Jadi ini masalah semua orang loh. Yang baru bilang problem, yang lama juga bilang problem. Saya PD tapi kan belum maintain, sampai itu temanilah aku. Ya ilah, capek deh. Nah, apa nih triknya? Kalau masih baru kita bisa gunakan orang 3. Tunjukkan pengalaman-pengalaman orang 3, namanya edifikasi. Nanti ada bawa upline mungkin yang 4D ya, duduk diam dapat duit. Makanya perlu membaca buku, hadiri pertemuan ini. Mau diomongin sama kita 1000 kali juga ada mitra udah denger. Gila ketemu prospek BBM, dokter itu jawabannya gimana? Saking keselnya gua kagak tahu. Serius, ada yang saya jawab gitu. Asli gua kagak tahu. Pasang muka nangis, sebelum dia nangis gua nangis kan, dia nggak bisa nangis lagi. Masa bodoh dia lu mau marah sama gua? Kayak habis pertanyaannya kadang-kadang masuk akal gitu. Karena tidak pede. Karena kenapa nggak pede? Nggak datang pertemuan, nggak baca buku. Kenapa nggak mau baca buku? Kenapa nggak mau datang pertemuan? Karena impiannya nggak jelas. Kenapa impiannya nggak jelas? Karena mungkin kita apply-nya nggak mengarahkan dengan baik. Kembali salahnya pada diri kita sendiri ya. Tersenyum. No masternya no. Pak Kurnia, tuh belajar sama beliau senyum. Senyum nih susah apalagi buat gua. Orang Batak suruh senyum lagi. Udah nyebelin suruh senyum. Kau pukul medical abstrak. Ya. Belajar ya, tersenyum ya. Penting sekali pada saat kita prospektif.
hati-hati juga, jangan sampai dia sedang cerita anaknya sakit, dirawat di ICU, Anda senyum, hati-hati. Kasihan ya itu ya. Udah berapa lama? Bukan kita pukul dia, dia pukul kita pakai teknik langsung. Lu ngerti gak sih lagi dirawat? Oh iya maaf, saya sedang disuruh latihan, maafkan saya tersenyum. Orang udah terang-terang, kita senyum. Oh iya, ini TF. Kita kalau bikin kapsul bagus, sambil senyum. Oke, ini dia 10 macam pertanyaan yang biasa ditanyakan orang. Kita lihat ya, ada 1-10 solusinya gimana. Apapun kendalanya, kendala itu datang dari kita, dan kendala yang terbesar karena kita belum percaya, belum yakin, belum kuat, belum mantap, belum. Kenapa belum? Belum belajar, belum datang ke pertemuan sering, belum sering share sama plan, belum sering bonding. Kembali ke kita lagi problemnya, ya. Intinya di sini kan, kita belum percaya atau belum yakin. Udah yakin juga timbul kendala. Kalau kita over confidence, bawaannya pengen kita saya. Jadi juga ya. Nah, bagaimana meyakinkan orang lain jika kita masih ragu? Yang ini penting ya. Berulang kali baca buku. Nah, rekaman. Itu siapa yang bikin rekaman tuh? Nanti yang rekam belajar di rumah, diulang lagi DVD-nya, VCD-nya. Ya, ini nanti nih Pak, handout-nya dibaca lagi. Ya. Kita baca sampai kita ya, sampai kita tuh udah tahu, udah ngerti, berarti kan baca udah sering banget, gitu kan ya? Oke, nih saya tidak mempunyai waktu. Kalau di sini tulisan teorinya, saya tahu perasaan Bapak, saya dulu juga seperti itu dan sebagainya. Apa jawaban yang dalam bentuk komunikasi yang standar biasanya gimana? Gue nggak punya waktu, lu kapan lagi bisa prospek orang? Jawaban kita gimana? Apa tadi? Hah? Cocok Pak. Emang saya cari orang yang nggak punya waktu. Boleh enggak? Ya benar. Emang ini dia nih, kayak lu ini orang yang kayak lu tuh produktifnya luar biasa. Gile lu, waktu lu 24 jam sibuk, lu bisa punya rumah kayak gini, mobil kayak gini. Artinya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Bahasanya ngeri nggak? Ngeri. Tapi intinya apa? Pertama kita harus memberitahu mereka bahwa kita pernah ada dalam situasi yang sama. Sampai gue mudengnya nih, gue tadinya nggak, orang gue di prospek tuh berkali-kali lagi gue sama klien gue sebenarnya. Sampai gue mudeng, dia bilang, "Duh, lu rekrut 1 orang aja, saya tahu lu bisa dapat 20 juta sebulan." Gue pikir kalau sebulan 1 orang nih gue rekrut boleh juga. Menurut lu gimana? Kita tanya nggak pendapatnya sama dia? Dia bilang dia nggak punya waktu, tapi kita lempar kendala, kita lempar persoalan sama dia. Terus kita tanya, menurut lu gimana kalau sebulan 1? Ingat loh, kita mungkin tidak langsung closing di pertemuan yang pertama atau yang kedua, tapi ada pemikiran yang akan terjadi di malam hari pada saat dia mau tidur. Itu yang paling penting, prospecting. Ya juga ya, kalau 1 sebulan sih gue rasa bisa. Mulai rasa ragu-ragu berkurang, mulai percaya diri. Tapi intinya kita harus merasakan apa yang dia rasakan dalam bentuk bahasa yang sesuai dengan prospek kita. Kalau prospek yang nggak kenal kan jawabannya normatif banget ya. Aduh, Pak Edu, saya tidak punya waktu lagi, pekerjaan saya sudah sangat sibuk. Bagaimana lagi mau prospek-prospek, cari orang kan cari orang ya. Iya Pak, saya juga pikir dulu gitu, sampai saya perlu waktu 3 minggu loh Pak. Mikirin ini bisa nggak sih, gue nggak ada waktu. Kita lagi lempar problem kan, problem yang sama pernah kita alami dengan dia. Kita boleh ngarang nggak sih? Boleh. Gila, saya dulu mikir Pak, bisa nggak? Saya soalnya pengen banget punya tambahan 10 juta gitu. 10 jutanya udah prospeknya nggak? Lumayan juga ya dapat tambahan 10 juta, gaji gue cuma 1,2. Udah gue gak punya waktu 1,2. Tapi dengan ngeri ya tuh. Ya kita intinya ada konflik-konflik yang kita siapkan yang bisa dipikirkan oleh prospek kita di malam hari.
Sebelum konflik itu kita lempar, kita harus menyetujui apa yang dia rasakan. Ya. Nanti baru bisa kita bilang tadi kayak Pak Teddy. Dan orang kayak lu ini, orang yang dihargai karena waktunya tuh habis buat kerja, orang yang rajin. Orang juga mau dengar orang dari lu ngomong. Kalau gua prospek pengangguran, terus pengangguran tuh join, dia prospek orang tuh lu enak pengangguran bisa jalan beginian. Tapi kalau lu tuh didengar orang, tau nggak? Orang kayak lu tuh didengar, manajer lah lu, staff marketing lah, apa lu didengar orang. Dan kita nggak perlu banyak-banyak lagi, sebulan satu cukup. The magic of one. Ya.